Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Adila, NIM saya 10020120036. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama yaitu politik apartheid, yang kedua yaitu perjuangan Nelson Mandela dalam memperjuangkan politik apartheid di Afrika Selatan, lalu yang ketiga yaitu konsep asasi manusia. Sebelum saya menyampaikan materi-materi tersebut, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dari sejak lahir, yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap manusia demi kehormatan dan martabat manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu politik apartheid. Politik apartheid adalah kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Politik ini berisi pemisahan hak dan kewajiban antara kulit putih dan kulit hitam melalui undang-undang, dan terjadi pembagian ruang hidup antara ras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih memperoleh 87% wilayah Afrika Selatan, dan kaum kulit hitam hanya mendapatkan 13%. Lalu yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai perjuangan Nelson Mandela melawan politik apartheid di Afrika Selatan. Perjuangan yang pertama yaitu Mandela bergabung dengan Partai Kongres Nasional Afrika Selatan pada tahun 1943. Lalu yang kedua, pada tahun 1952, Mandela dan teman-temannya melakukan perkembangan sipil dengan berupaya melanggar aturan rasial sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Hal ini membuat Mandela keluar masuk penjara. Lalu yang ketiga yaitu puncaknya pada 21 Maret 1960 di Sharpeville terjadi demonstrasi di depan kantor polisi mengenai peraturan baru yang mewajibkan setiap warga Afrika Selatan untuk membawa tanda pengenal atau KTP. Lalu yang keempat yaitu Mandela dan kawan-kawan menyusun rencana untuk melawan otoritas pemerintahan. Mandela meledakkan tempat-tempat penting di pemerintahan untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam pemberontakan. Hal ini menyebabkan Mandela dan kawan-kawan menjadi buronan polisi, dan pada akhirnya Mandela dan kawan-kawan dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Lalu yang kelima, Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk membawa perubahan. Ia mencabut aturan apartheid dan membebaskan Mandela dari penjara pada tanggal 11 Februari 1990. Lalu yang keenam, pada tahun 1993, Presiden de Klerk bersama Mandela sepakat untuk membentuk pemerintahan transisi yang berujung pada pemerintahan baru. Lalu yang terakhir, pada tanggal 27 April 1994, Presiden mengizinkan masyarakat kulit hitam untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Partai Kongres Afrika Selatan memenangkan pemilu, dan Mandela resmi menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai konsep hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu sejarah singkat. Hak asasi manusia sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa adalah untuk membela keadilan dalam rangka penegakan HAM. Lalu yang kedua yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, dan penindasan. Tidak ada kebebasan dan keadilan. Yang terjadi hanyalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan sumber daya alam untuk kepentingan penjajah itu sendiri.
Lalu yang ketiga yaitu sifat-sifat hak asasi manusia. Yang pertama yaitu universal, yang kedua utuh, yang ketiga hakiki, yang keempat tepat, tetap, dan yang kelima yaitu kodrati. Lalu yang keempat yaitu prinsip hak asasi manusia. Yang pertama yaitu universitas, yang kedua tidak terpisahkan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat partisipasi, yang kelima non-diskriminasi, dan yang terakhir transparansi. Lalu yang kelima yaitu perkembangan hak asasi manusia secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat besar dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Lalu yang terakhir yaitu perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Bahkan bisa dibilang kualitas pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih rendah. Dan terdapat 5 periode perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Yang kedua periode 1950 sampai 1959. Yang ketiga yaitu periode 1059 sampai 1966. Dan yang keempat yaitu periode 1966 sampai 1998. Yang terakhir yaitu periode Pasca Orde Baru. Pada periode Pasca Orde Baru ini pada tahun 1998 terjadi peristiwa penting perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah terbebas dari rezim Orde Baru, muncullah era demokrasi dan hak asasi manusia yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Sekian penjelasan materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.